Kita lanjut firman Allah yang kita sudah pelajari pada tanggal 23 Oktober yang lalu, di mana kita belajar tentang kerajaan dan kerajaan yang ada di dalam Alkitab. Ada 3 kategori. Kategori pertama adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga, dan kategori yang kedua adalah kerajaan secara general, secara umum, dan juga ada kerajaan di mana iblis ada di dalamnya, dan yang terakhir adalah kerajaanku. Banyak orang Kristen membangun kerajaannya dan mengangkat dirinya menjadi raja, sehingga yang ada dalam hidupnya bukan lagi kerajaan Allah, tetapi kerajaan di mana diri sendiri atau aku yang diangkat menjadi raja. Dan kita juga sudah belajar bagaimana bahwa kalau kita membiarkan terus hal itu terjadi, maka kita akan menjadi orang yang terkemudian. Padahal kita adalah orang-orang yang terdahulu. Kita banyak belajar tentang firman Allah, kita banyak belajar tentang janji Tuhan. Namun, apabila kita tidak memiliki apa yang Tuhan inginkan, maka kita tidak akan mengalami makan sehidangan dengan Yesus, dengan orang-orang yang dikatakan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8 bahwa banyak orang akan datang dari timur dan barat makan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi anak-anak kerajaan akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ironis, menyedihkan. Kita susah payah beribadah, bangun pagi, susah payah saudaraku menjalankan apa yang Tuhan sudah perintahkan seperti Wahyu pasal 12, tetapi kita ada di tepi pantai di mana ada satu oknum yang menunggu, yaitu antikris, iblis saudaraku, Lucifer yang menunggu untuk mengejar kita. Dan selamat ya Tuhan. Hari ini kita akan belajar secara singkat saudaraku tentang 3 kerajaan itu. Kita sudah melihat pada tanggal 23 Oktober, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, hari ini kita melihat lebih lanjut dari sisi saudara Tuhan, dari sisi kerajaan Allah yang menjadikan kita seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33. Tidak salah saudara, kita kembali membaca akan ayat ini. Kita tahu kata kerajaan itu dalam bahasa Greka dipakai kata basileia. Tetapi kata basileia ini kita sudah pelajari banyak pengertiannya, dan kalau kita tidak mengerti, memahami, dan tidak waspada, maka kita bisa masuk ke dalam kerajaan iblis, dan kita bisa menjadi raja dengan kerajaan yang kita bangun. Nah, Matius pasal 6 ayat 33 tertulis demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Selamat kasih Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Puji Tuhan. Maka semuanya ditambahkan. Di dalam Injil Lukas, kita kembali melihat Lukas 19. Kita baca ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-17.
untuk reminder saudaraku, firman Allah yang kita sudah dengar pada tanggal 23 Oktober yang lalu, maka tidak salah kita kembali membacanya. Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataan dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 minah kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Puji Tuhan. Dan sekali Tuhan, kita sudah pelajari ayat ini saudaraku yang berbicara tentang bagaimana Yesus mengubah paradigma, pola pikir, pola motivasi mereka mengikut Tuhan. Mereka saudaraku dikatakan dalam ayat 11 bahwa mereka menyangka kerajaan Allah akan segera kelihatan. Dan Yesus yang tahu isi hati mereka, Yesus yang tahu pola pikir mereka, saudaraku, tahu bahwa yang dimasukkan dengan kerajaan itu bukan soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, tetapi sebagai Tuhan yang mereka masukkan kerajaan Allah itu adalah secara jasmani. Mereka ingin saudaraku seperti semula ketika mereka mengikut Tuhan. Ingat, seperti semula mereka mengikut Tuhan. Mereka menyangka bahwa mengikut Tuhan itu berdalih saudaraku atau berdasarkan dengan segala berkat-berkat jasmani. Oleh karena itu Tuhan, dalam Kisah Rasul 1 pun kita sudah pelajari bahwa ketika Yesus ingin terangkat ke surga, mereka masih bertanya, kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel? Kerajaan Israel, jadi kerajaan jasmani yang mereka inginkan. Nah, dalam Lukas 19 ini, Yesus Tuhan ingin mengubah, memberikan pengertian yang sesungguhnya di dalam mengiring dan melayani Tuhan, bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi saudara Tuhan, untuk dapat memenuhi juga apa yang mereka pikirkan, mereka saudara Tuhan dibawa kepada satu kondisi bahwa sesungguhnya engkau pasti akan diberkati. Dan engkau memang akan diberkati, karena aku datang untuk memberkati engkau. Tetapi yang engkau harus miliki bukan kerajaan Allah dengan segala keberadaannya dalam hal makan dan minum, tetapi dalam hal menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, Yesus memberikan perumpamaan, diberikan sebagai perumpamaan satu, ada 10 orang masing-masing diberikan 1 mina. Dan kita tahu dari yang pertama ini satu, dari 1 mina menghasilkan 10 mina. Berarti sama Tuhan dia menghasilkan 10 kali lipat. Dia menerima 10 berkat 10 kali lipat. Dan ada bonus 10 kota. Ada bonus 10 kota. Tadi pagi saya melihat televisi di Metro TV, kalau tidak salah di Metro TV atau TV One, saya lupa. Tetapi sahabat Tuhan dikatakan bahwa ada seorang yang ingin membawa rakyat Jakarta kepada satu kehidupan, yaitu memenuhi otak mereka, memenuhi perut mereka, dan memenuhi dompet mereka. Jadi saudaraku, otaknya harus dipenuhi, perutnya harus juga terpelihara, dan saudaraku ada dompetnya juga, ada hasilnya. Saudara Tuhan, 1 mina menghasilkan 10 mina, dan ada bonus 10 kota.
bicara firman, kita bicara satu tubuh Kristus. Bicara satu tubuh Kristus. Ada Yesus, firman, ada Roh Kudus. Maka sekali Tuhan, hidup kita itu terpelihara. Haleluya. Ada 10 mina yang kita hasilkan. Dan ada 10 kota di dompet kita. Di dompet kita. Tetapi kembali saya ingin katakan bahwa tidak semua gereja mempunyai pengertian yang seperti ini. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, seperti murid-murid yang ada, mereka membalikkan saudara. Kerajaan Allah terlebih dahulu. Kerajaan Allah soal makan dan minum. Maka tidaklah heran, dari jauh pagi-pagi sampai jauh malam, orang hanya mendapatkan sekerat roti. Padahal Tuhan bilang 1 mina menghasilkan 10 mina. Dan ada 10 kota dengan catatan memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya itu, maka apa yang kau sedang usahakan dan kerjakan, Tuhan akan membuat engkau mendapatkan menghasilkan 10 mina. Dan akan mendapatkan bonus 10 kota. Selain kasih Tuhan. Tapi gereja harus dipenuhi. Dipenuhi dengan apa? Firman. Otaknya harus dipenuhi dengan firman. Maka saya kasih Tuhan, perutnya penuh, dompetnya pun penuh. Tetapi kalau kita memutar balik itu semua, maka firman saudaraku menjadi bawah. Firman yang menjadi yang terakhir. Seperti minggu lalu Om Yos berkata, kenapa mereka saudaraku berkata, guru engkau tidak peduli dengan kami, kami engkau biarkan binasa. Kenapa? Yesus ada di buritan tertidur. Yesus di belakang. Nah, itu sahabat Tuhan, pola mengiring dan melayani Tuhan hari-hari ini begitu kuat seperti murid-murid yang ada. Jelas saudara, tadi pagi ketika saya mendengarkan reporter berkata bahwa tujuan daripada orang ini adalah untuk memenuhi otak, memenuhi perut, dan memenuhi dompet. Maka saudara Tuhan, saya teringat dengan firman yang saya siapkan. Akhirnya saya menulis di sebuah kertas. Jadi otak kita harus penuh dengan firman. Maka saudara Tuhan, perut kita itu terpelihara seperti Matius 6 ayat 33. Dan kita akan menerima bonus 10 kota. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat lebih lanjut di dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ketiga. Jadi saudaraku, jangan saudara mengubah apa yang sudah Allah tentukan, apa yang sudah Allah terapkan dalam firman-Nya, dan kita harus mempunyai motivasi yang benar. Amsal pasal 3 ayatnya yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sampai di situ, puji Tuhan. Nah, hal lebih lanjut,
Setelah kita, saudaraku, diarahkan kepada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu saudaraku kita dibawa kepada Lukas 19 untuk memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya dengan sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan. Maka dikatakan kita yang sudah diberikan 1 mina akan menghasilkan 10 mina dan akan menerima bonus 10 kota. Tetapi saudara Tuhan, di dalam Amsal pasalnya yang ketiga ini, saudaraku, dikatakan lebih lanjut bahwa kita harus saudaraku memelihara, dikatakan jangan melupakan ajaran Tuhan dan hati kita memelihara perintah Tuhan. Nah, saudara Tuhan, mengapa orang bisa membuat kerajaanku, menjadikan dirinya raja? Karena saudara Tuhan melupakan ajaran Tuhan dan tidak memelihara perintah Tuhan. Tidak memelihara perintah Tuhan. Jadi kita manusia ini terbatas. Kita manusia, saudaraku, mudah berubah. Kita manusia, saudara Tuhan, seringkali dikutik saja, saudaraku, rasa sombongnya, rasa hebatnya, rasa lebih daripada yang lain, saudaraku, maka kita akan mengangkat kita menjadi raja di atas kerajaan kita. Nah, saudara, untuk dapat kita diberkati dengan ayatnya yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadi kita lihat, kita tidak melupakan ajaran Tuhan, kita memelihara perintah Tuhan. Firman Allah berkata, janji Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan kita panjang umur dan lanjut usia. Mazmur 91 ayat 16 aku berbicara tentang dengan lanjut usia aku akan mengenyangkan engkau. Dengan lanjut usia aku akan mengenyangkan engkau. Atau aku dengan panjang umur aku akan mengenyangkan engkau. Dan akan kuperlihatkan keselamatan yang datang daripadaku. Dan saudara Tuhan, ada lanjut usia, ada panjang umur, saudaraku, ada sejahtera. Sekali lagi, saudaraku, saya katakan bahwa kata sejahtera di sini dalam bahasa Ibrani dipakai kata shalom, salam sejahtera. Jadi, saudaraku, kalau kita berkata shalom, kita sedang melemparkan salam sejahtera. Kita sedang memberkati orang tersebut. Kita sedang memberkati orang tersebut, saudaraku. Nah, sejahtera ini Tuhan tambahkan kepada kita. Jadi saudaraku, kata shalom ini, saudaraku, salam sejahtera ini Tuhan tambahkan kepada kita. Apa sejahtera itu, saudaraku? Apa shalom itu? Salah satunya adalah prosperity. Saya ingatkan kembali, prosperity, saudaraku, kekayaan. Jadi seperti Mazmur 91 berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau dan akan kunyatakan keselamatan yang datang daripadaku. Dan saudara Tuhan, kita perlu untuk terus mengingat perintah Tuhan. Kita harus terus memelihara dan terus mengingat ajaran Tuhan. Untuk apa, saudara? Agar kita tetap fokus. Agar kita tetap fokus. Fokus kepada apa? Kerajaan Allah. Bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Maka saudaraku, soal makan minum Tuhan bilang, kalau engkau memiliki ini, maka urusan makan minum aku tambahkan kepadamu. Kalau engkau tidak melupakan ajaranku dan engkau memelihara perintahku, maka dikatakan panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. 1 mina menghasilkan 10 mina dan akan menerima bonus 10 kota. Asal, saudaraku, dalam perjalanan kita untuk memiliki apa yang Tuhan janjikan, saudaraku, kita tidak berubah, kita tidak lupa, kita tetap memelihara ajaran Tuhan, perintah Tuhan. Bukan hanya itu, dikatakan lebih lanjut bahwa Dia pun, saudaraku, harus kita akui dalam segala langkah kita, dikatakan dalam ayatnya yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara Tuhan,
Kalau kita berkata bahwa Yesus dalam aku dan aku dalam dia, tapi hidup kita selalu tidak mencerminkan, tingkah laku kita tidak mencerminkan sebagaimana dia yang kita katakan dalam kita. Sebagai Tuhan, kita menjadi orang yang bermodus. Beberapa hari yang lalu, banyak orang yang melepaskan apa yang ada di dadanya. Kalung dengan simbol. Stiker-stiker saudaraku di mobil banyak yang dilepaskan. Sengaja Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa apa yang engkau katakan, apa yang engkau simbolkan itu nyata dalam hidup kita. Nyata saudaraku dalam hidup kita. Nyata dalam perbuatan kita. Maka dikatakan dia akan apa saudaraku? Meluruskan jalan kita. Haleluya. Sebagai Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan saudaraku akan membuat segala sesuatu begitu indah, begitu saudaraku, oh luar biasa. Dikatakan lebih lanjut dalam ayatnya yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Sampai Tuhan. Jadi kita lihat, dengan kita melupakan ajaran Tuhan dan kita memelihara perintah Tuhan, bagian hidup kita pun kita memelihara. Kita menjaga. Kita ikut ambil bagian. Jadi firman yang kita miliki itu sebagai Tuhan dikatakan menyegarkan, menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Jadi seringkali kita tidak menyadari akan hal ini, sehingga suatu kesehatan kita menjadi terpuruk. Tuhan bilang, kalau engkau tidak melupakan ajaranku dan memelihara perintahku, maka firman itu akan menyembuhkan tubuhmu. Haleluya. Dan akan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita tidak selalu menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Kita tidak menjadi orang selalu yang 4L, letih, lesu, letoy, lemah. Tapi kita menjadi orang yang siap saudaraku untuk menjalankan hidup ini bersama dengan Tuhan. Ayatnya yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sunyi, sepi. Kalau ayat 10 saja, amin. Iya apa iya? Tapi ayat 10 tidak akan jadi tanpa ayat berapa saudara? Ayat 9. Jadi ayat 10 saudara akan digenapi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kita memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 1 mina menghasilkan 10 mina dengan bonus 10 kota. Kita selalu memuliakan Tuhan dengan berkat yang kita terima, dan kita selalu memberikan hasil pertama dari segala penghasilan kita, maka dikatakan lumbung-lumbung kita akan diisi penuh. Itu selalu kita memelihara. Kita memelihara ajaran Tuhan. Kita selalu tidak melupakan ajaran Tuhan. Kita memelihara perintah Tuhan. Dengan bagaimana? Memuliakan Tuhan dengan berkat. Maka sebenarnya Tuhan, apa yang kita lakukan itu Tuhan akan isi kembali. Jadi kita lihat saudara, bahwa firman Allah itu sesungguhnya ada jalur yang harus kita ketahui. Kita mencari suatu kerajaan Allah yang merupakan soal makan dan minum. Ini bukan jalur yang tepat. Maka sia-sia dikatakan. Belum lagi suatu pengkhotbah pasal 6. Ada orang yang diberkati
karunia menikmati. Pengkhotbah 6 ayat 1. Ayat yang tidak disenangi. Senangnya ayat bagian A. Banyak orang diberikan karunia berkat, diberkati. Tapi saudaraku tidak senang dengan bagian B. Tidak, saudaraku diberikan karunia untuk menikmati berkat itu. Jadi kita lihat saudara, bahwa kita akan memiliki kerajaan Allah, kerajaan yang pertama, dengan baik apabila kita terus konsisten, kita terus saudaraku tetap tidak berubah, tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Nah, kita lihat terus. Kerajaan iblis. Kita buka Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semua kerajaan ini yang engkau lihat, kata iblis kepada Yesus, akan menjadi bagianmu apabila engkau sujud menyembah kepadaku. Tawaran yang luar biasa. Semua dikatakan akan menjadi milikmu apabila engkau menyembah aku. Markus pasalnya yang kelima. Injil Markus pasalnya yang kelima. Kita baca ayatnya yang pertama. Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan suara keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung di sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka.
Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menemui dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan sebagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai menceritakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini ada satu peristiwa, dan ayat 10 berkata, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Mereka, saudaraku, yang di dalam orang itu memohon agar Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Lalu Yesus melihat ada sekawanan babi, dan Yesus mengabulkan permohonan roh yang di dalam orang itu, dan diperintahkan keluar, dan mereka masuk atas 2000 babi yang ada. Dan babi itu tersebut terjun dari tepi jurang, mati lemas di sana. Dan diceritakanlah kepada orang-orang sekampung, dan mereka keluar. Apa yang mereka lakukan? Bersyukur, berterima kasih pada satu orang yang kerasukan. Tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengusir Yesus. Saudaraku, seringkali kita hanya disampaikan kepada bahwa Yesus itu luar biasa, bahwa roh iblis itu takluk. Betul, itu tidak usah diragukan lagi. Tetapi saudara, ada yang perlu kita pelajari. Satu orang, saudara, ditukar dengan 2000 babi. Keselamatan satu orang, kewarasan satu orang, kemerdekaan satu orang, itu harganya mahal. Haleluya. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita sudah ditebus, kalau kita sudah dimerdekakan, kalau kita sudah menerima janji Tuhan tentang keselamatan itu, jagalah keselamatan itu. Saudara ditebus bukan dengan harga 2000 babi, tetapi dengan darah Yesus yang mahal. Nah, kita kembali. Saudara kasih Tuhan, kenapa iblis itu suku memohon kepada Yesus agar jangan mereka dikeluarkan dari daerah itu? Kenapa? Karena mereka suku dipelihara oleh orang-orang sekampung itu. Dan mengapa orang-orang sekampung itu suku mau memelihara 2000 roh itu? Karena mereka suku menerima imbal balik. Mereka sanggup mendapatkan berkat daripada iblis itu. Iblis itu, roh-roh itu. Oleh karena itu, ketika mereka harus kehilangan 2000 ekor babi, dan kalau iblis itu sanggup marah kepada mereka, maka sekali Tuhan, jangankan satu orang kerasukan lagi, 100 orang pun kerasukan sanggup mereka rela. Dan yang paling menyedihkan, mereka menolak Yesus. Mereka mengusir Yesus dari daerah Dekapolis ke Gerasa itu. Kenapa? Rugi ikut Tuhan. Rugi kalau Yesus dibiarkan terus bekerja melayani di sini. Aku kehilangan berkat. Kami kehilangan berkat. Yang pertama saja sudah kehilangan 2000 ekor babi. Bagaimana selanjutnya? Itulah saudaraku, mengapa iblis itu berkata kepada Yesus, memohon agar jangan mereka diusir keluar dari daerah itu. Kenapa? Karena mereka terpelihara. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, iblis datang, saudaraku, penipu itu datang untuk apa? Membunuh, mencuri, membunuh, lalu membinasakan. Jangan lupa itu. Apa yang dicuri dulu, saudara? Keselamatan dari kita. Dengan apa? Menukarnya dengan kerajaan Allah. Soal makan dan minum. Lalu saudara Tuhan, apa yang dibunuh?
jiwa kita. Jiwa kita, saudara, pikiran kita. Oh, ikut Tuhan nggak enak. Janjinya enak, tapi untuk menjalankan yang tidak melupakan ajaran Tuhan dan memelihara perintah Tuhan itu nggak enak. Oleh karena itu, ketika ada tawaran sebut dari iblis untuk dapat engkau diberkati. Loh, kerajaan sama kok. Emang beda apa kerajaan? Basileia. Apa sih salahnya? Enggak ada, Alkitab juga kok. Betul Alkitab. Itulah sebabnya umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Menganggap bahwa mengikut Tuhan itu semua adalah berkat, kemakmuran. Betul Tuhan bilang 1 mina menghasilkan 10 mina dengan bonus 10 kota. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang ditambahkan kepadamu. Jangan lupakan ajaran Tuhan dan pelihara perintah Tuhan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi ketika engkau memuliakan Tuhan dengan hartamu. Hati-hati, saudara. Seringkali orang Kristen seperti ini menolak suatu perintah Tuhan. Kami lebih baik kehilangan 1 jiwa daripada kami kehilangan 2000 ekor babi. Iblis tahu, saudara. Iblis tahu hati manusia. Iblis tahu pola pikir kita. Iblis tahu, saudaraku, motivasi kita. Oleh karena itu mereka berkata, jangan keluarkan, usir kami dari daerah ini. Oh, kami dipelihara di sini. Mereka dibutakan. Surat Korintus berkata, mereka dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Om Yesus katakan, lebih baik selalu kita menerima firman yang tidak populer daripada firman yang populer tapi membawa kita kepada kehancuran. Sama saja itu fakta. Ketika iblis berkata, semua yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu apabila engkau menyembah aku. Fakta. Di Gerasa, orang lebih baik kehilangan 1 jiwa daripada kehilangan 2000 ekor babi dan kehilangan yang memberikan berkat itu. Saudara kasih Tuhan, hati-hati. Kita seringkali, saudaraku, ikut ambil bagian di dalam keadaan kondisi ini. Karena waktu, kita lihat kerajaanku yang ketiga. Lukas Lukas 12. Kita buka Lukas 12. Ayatnya yang ke-16. Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya,
Hai engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sama situ. Kita lihat orang yang membangun kerajaan, mengangkat dirinya menjadi raja, akan menjadi orang yang egosentris, yang diingat hanya aku, yang ingin dipuji hanya aku, yang ingin sombong hanya aku. Hati-hati, hati-hati. Kerajaanku. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang Kristen sudah tidak punya kerajaan Allah dan kebenaran. Lalu saudara kasih Tuhan mencari dan mencari. Ketika dia berhasil, dia mengangkat dirinya menjadi raja dengan kerajaan yang dia bangun. Dia menjadi raja. Yang dia ingat hanya aku. Pekerjaan Tuhan, oh tidak, aku. Dalam satu perjalanan antara saya, Pak Yosi, dengan Pak Kunjoro, Pak Yosi katakan bahwa dia menyampaikan di keluarga muda, karena dia seorang yang bergerak selalu di bidang keuangan. Maka dikatakan yang pertama itu yang menjurut ilmu ekonomi yes, adalah finance yang pertama. Ya, salah nggak? Saya lupa ingat. Cuman maksudnya intinya begini, investasi lah, baru segala sesuatu. Nah saudaraku, ketika kita mulai kekurangan, intinya begini saudara, ketika kita mulai kekurangan, ketika selalu kita mulai mengalami masalah, hal yang invest ini saudara, hal yang berkaitan dengan finance ini tepatnya, ini saudara seringkali kita rubah menurut kemauan kita. Kita tahu bagaimana saudara Tuhan, kita harus memelihara dan tidak melupakan ajaran Tuhan dengan memuliakan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dengan tidak melalaikan, tidak merampok, tidak mengambil regu milik Tuhan. Nah, ketika saudara Tuhan, orang mulai membangun kerajaannya dan menjadikan dirinya seorang raja, maka saudara Tuhan, ketika finance ini saudara, ada terjadi pergerakan-pergerakan. Yang pertama saudara Tuhan, yang dihapuskan dari sisi saudara, dari segala suatu catatan-catatan yang ada, adalah urusannya dengan Tuhan. Urusannya dengan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu, ini yang dihapus dulu, dicoret dulu. Jangan mengambil milik Tuhan, ini yang dihapus dulu. Jangan hanya engkau memperhatikan rumahmu, tapi juga perhatikan rumahku, ini dicoret dulu. Ini saudaraku, padahal ini yang tertinggi, ini yang teratas, dan ini sebenarnya Tuhan membawa kepada keberhasilan di tengah-tengah dunia yang sulit ini saudara. Tetapi ini seringkali saudara menjadi korban yang pertama. Apabila saudara terjadi pergerakan-pergerakan finance yang mulai berubah, hati-hati. Ketika kami berbicara tentang hal itu, langsung saudara Tuhan saya ingat. Dan ketika pulang dengan Pak Kunjoro, saya sampaikan kepada Pak Kunjoro, hati-hati. Banyak orang, saya katakan, ketika saudaraku semua baik, oh ini semua lancar. Tapi ketika ada terjadi sesuatu yang tidak baik, yang kurang baik, yang pertama dicoret, yang paling atas. Finance yang berkaitan dengan siapa? Kepala. Siapa di kepala kita? Tuhan.
Harusnya seperti itu. Tetapi saudara, banyak orang tidak menjadikan Tuhan ini di atas kepala. Tetapi aku, kebutuhanku, segala sesuatunya, bukankah sedang bergerak menurun? Maka yang dicoret saudara apa? Yaitu Tuhan. Tuhan saudara, dengan segala kepentingan Tuhan itu yang dicoret. Nah, kita lihat di sini. Mengapa saudaraku? Mengapa acap kali Yesus tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan, harusnya dia lakukan? Karena kita buka Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-6. Injil Markus pasalnya yang ke-6. Kita baca ayatnya yang pertama. Markus pasal 6 ayat pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama di kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kata Yesus, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka. Dan ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Kenapa saudara? Kenapa Yesus yang dicoret? Kenapa Yesus yang ditolak? Kenapa Yesus tersebut tidak dianggap? Karena kecewa, karena penolakan. Karena apa? Anak tukang kayu. Hari-hari ini tukang kayu itu populer. Tukang kayu populer. Tetapi Yesus ditolak. Oleh karena itu dia berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dia tidak populer di tempat asalnya sendiri, di kaum keluarganya dan di rumahnya. Sekali lagi Om Yos katakan, yang tidak populer. Jemaat senang dengan yang populer. Jemaat suku senang dengan firman-firman suku yang membawa kepada kesenangan. Dan seperti itu, kecewa dan menolak. Maka tidak satu mujizat pun terjadi, kecuali hanya kesembuhan. Tidak ada satu berkat besar yang terjadi. Tidak ada satu keajaiban besar yang terjadi. Tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Hanya yang berkat yang kecil-kecil. Kenapa? Karena kecewa dan menolak. Dia ini Yesus itu lahir dari seorang yang luar biasa. Tapi ketika mereka tahu bahwa dia adalah anak tukang kayu, dan seorang tukang kayu, hanya apa yang dihasilkan? Lemari, meja, kursi, interior, semua. Tidak sesuatu yang besar. Bagaimana orang kecil bisa menghasilkan yang besar? Saudara Tuhan, mari jangan sampai kita kecewa saat menolak Yesus, karena kita diajar firman, karena kita dibawa bukan kerajaan Allah, bukan soal makan dan minum, tapi kita dibawa kepada soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, dan memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya yang hakiki, yang sesungguhnya.
Maka apabila kita memiliki ini semua, maka 1 mina yang Tuhan berikan kepada kita akan menghasilkan 10 mina dan akan memberikan kita bonus 10 kota. Apabila dalam hidup kita, kita tidak berubah, ketika kita belum mendapatkan 10 mina, mungkin kita baru mendapatkan 2 mina. Kita jangan berubah. Kita jangan mengangkat kerajaan kita. Jangan kita mengangkat diri kita menjadi raja. Tuhan bilang, buat apa engkau kumpulkan itu semua? Kalau malam nanti aku berkata, stop hidupmu, stop napasmu, dan kamu kau sedang mengalami masalah dalam hidupmu. Mari kita koreksi. Mari kita koreksi semua. Apakah kasih Tuhan? Kita sudah berubah seperti Amsal pasal 3 katakan. Ataukah selalu kita sudah melupakan ajaran Tuhan? Lalu kita membawa diri kita selalu kepada ajaran kita yang kita mau. Kita atur firman menurut yang kita mau. Kita atur firman lalu menurut kita punya. Saudara kasih Tuhan. Mari. Ingat, Yesus tidak bisa mengadakan satu mujizat ketika engkau meremehkan firman, menganggap dia tukang kayu. Ketika engkau menolak dia, kecewa. Karena yang aku inginkan, kerajaan Allah soal makan dan minum, bukan soal kebenaran. Banyak hal yang bisa membuat Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Sama, ketika orang Gerasa itu, orang suku desa Dekapolis itu berkata, menolak Yesus, dia pergi. Dia pergi, saudara. Dia tidak berkata, percayalah padaku, engkau sedang dijerat dengan iblis. Tidak, saudara. Engkau tidak mau menerima aku, engkau menolak aku, engkau kecewa terhadap aku pergi. Dan satu orang itu yang sudah dimerdekakan, yang sudah disembuhkan, yang sudah dibebaskan, dia ada di perahu itu sama Tuhan. Dia berkata, jangan ikut aku. Jadi saksi. Haleluya. Jadi saksi dikatakan. Pulang ke kampungmu, ceritakan apa yang sudah engkau alami. Sama itu. Yesus tidak pernah memaksa. Firman disampaikan, setelah itu terserah kita. Seringkali saya guyon dengan anak-anak, kata terserah itu saya balik, seterah. Mau kemana seterah? Terserah kita. Kalau kita mau, saudaraku, berbahagia dengan apa yang Yesus kerjakan, walaupun Tuhan kita kelihatannya harus merelakan apa yang kita banggakan dalam hidup ini, saudaraku, maka Tuhan akan kembalikan. Seperti Zakheus dikembalikan. Orang ini menjadi anak Abraham. Keselamatan terjadi. Dia menerima keselamatan. Yang kedua, dia menjadi anak Abraham. Bagaimana berkat Abraham? Oh, luar biasa. Luar biasa. Jadi mari sama Tuhan. Berita yang kita sampaikan, yang kita terima hari ini, bahwa kerajaan Allah itu harus kita miliki dengan pengertian yang benar. Harus kita pelihara. Harus kita ingat terus. Maka kita tidak akan mudah berubah. Dan kita tidak akan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Dan kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan memberkati.